Sekolah menengah atas dan setingkatnya adalah bagian dari sistem pendidikan kita yang bisa dikatakan kurang mendapat perhatian jika dibandingkan dengan sistem pendidikan tinggi, sistem pendidikan dasar maupun sistem pendidikan menengah pertama. Dan kita perlu melihat kembali posisi SMA dan setingkatnya, karena SMA bisa menjadi pusat untuk mendorong keberlanjutan pembangunan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah pertama, serta menciptakan kesuksesan masa transisi bagi generasi muda untuk pendidikan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat. Selamat datang di Reimagine High School. Saya Anwari dan ini papan tulis. Abad 21 dengan masyarakat global yang menuntut akan pentingnya critical thinking skills di samping prestasi akademik yang tinggi, menyebabkan isu-isu baru bermunculan di sekolah. Mulai dari perubahan demografi, budaya, teknologi, lingkungan, serta tuntutan akan pola pikir akan isu-isu yang ada tadi. Pada episode kali ini saya akan ngobrol bareng terkait siswa di abad 21 dengan Nanda Pradana. Silakan Nanda untuk memperkenalkan diri. Saya Nanda Pradana, sempat kuliah di NU, Australian National University, dan saat ini saya bekerja di Indonesia International Institute for Life Sciences. Jadi saat ini saya mengajar di kampus tersebut sebagai salah satu dosen di Departemen Bioinformatics. Berbicara tentang siswa abad 21, ada personal view atau pendapat tentang siswa pada abad ini? Untuk siswa, lebih general ya, siswa dan mahasiswa di abad 21, kalau secara general saya lihat mereka lebih mandiri, lebih mampu untuk mengekspresikan diri. Tetapi mungkin di sisi negatifnya mereka sedikit ignorant dengan lingkungan mungkin ya, kalau bisa saya katakan seperti itu. Kalau misalnya harus membandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, mereka lebih maju, lebih berani untuk mencoba hal-hal baru, tapi ya itu tadi, di sisi negatifnya kalau saya lihat untuk respect-nya kepada lingkungan mungkin sedikit kurang. Atau mungkin itu pendapat pribadi, saya kurang paham juga, tapi seperti itu yang saya lihat. Di bidang akademik mereka lebih mampu untuk mengekspresikan dirinya, tetapi ada beberapa sisi negatifnya juga. Mungkin itu karena pengaruh kemajuan teknologi dan juga lingkungan sekitar mungkin ya. Tetapi kalau dari sisi positifnya yaitu tadi, mereka lebih mampu untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mengekspresikan opini, pendapat, dan pemahaman mereka. Melihat SMA atau setingkat berdasarkan personal dan academic experience, apa dan bagaimana pembelajaran di SMA terkait pengembangan skill? Kalau di pembelajaran SMA berdasarkan pengalaman, ini saya jawab dulu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Kebetulan saya lulus SMA tahun ini, siswa lebih banyak mengikuti apa yang disampaikan guru, walaupun memang tetap diberikan kesempatan untuk mencoba secara mandiri, tetapi kemungkinan lebih banyak mendengarkan, melihat dari apa yang diterangkan di depan kelas. Ada kesempatan untuk belajar mandiri atau misalnya ke lab, melakukan eksperimen. Tapi kalau dilihat dari presentase mungkin masih 70-30 ya, belum bisa dikatakan 50-50. Maksud saya 70% itu masih teacher oriented, sedangkan 30%-nya baru student oriented. Kami diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, tapi tetap istilahnya masih ada batasan-batasan.
Juga kalau misalnya kegiatan di luar akademik, bebas, sebenarnya kami diberi kebebasan yang sangat luas. Kami bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan volunteer atau organisasi apapun di luar bidang akademik, itu sangat dibebaskan sekali. Kalau merujuk ke 10 tahun yang lalu, kemungkinan kalau saat ini kalau siswa SMA, saya juga sebenarnya punya pengalaman mengajar siswa SMA. Itu setelah saya lulus S1, sekitar 5 tahun yang lalu, saya sempat mengajar juga, bukan di sekolah istilahnya apa ya, bukan di sekolah yang secara resmi. Saya sebagai tutor di salah satu lembaga pendidikan. Kalau siswa-siswa SMA di 5 tahun ke belakang dulu yang saya lihat, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka lebih mampu untuk berekspresi dan bereksplorasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan saat ini, kebetulan kalau di tahun-tahun belakangan ini saya sedikit sekali berinteraksi dengan siswa-siswa SMA, bisa jadi mereka punya kesempatan yang lebih besar. Mungkin sekarang bukan lagi dalam bentuk teacher oriented, tapi mungkin kesempatan dalam student orientednya itu lebih besar gitu. Dari perspektif sebagai dosen, apa isu yang dihadapi dan dialami dalam mengajar mahasiswa baru yang bisa dikatakan masih membawa cara pikir sekolah menengah atas dalam tanda kutip? Mungkin kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang pengajar dan sudut pandang mahasiswa atau pelajarnya sendiri, saya rasa memang ada gap. Sebagai seorang pengajar, saya dan mungkin beberapa rekan pengajar yang lain, khususnya di lembaga tinggi, itu kami berharap sebenarnya siswa itu bisa lebih mandiri, dalam artian kata student oriented ya. Kami jelaskan di kelas, tetapi kami berusaha memberikan kebebasan mereka untuk misalnya mencari sumber sendiri, membaca lebih banyak lagi. Jadi apa yang kami sampaikan itu sebenarnya secara garis besar saja. Kalau ingin detail, mereka bisa mempelajarinya sendiri. Tetapi dalam sudut pandang pelajar, mahasiswa ataupun siswa, terutama yang mahasiswa baru, mereka sepertinya masih berharap ada guideline yang lebih banyak dari dosen. Jadi menurut saya gapnya di situ. Sebagai pengajar, kami berharap student itu lebih mandiri, tetapi dari student sendiri mereka mungkin masih ke bawah ya, dari culture ketika SMA. Mereka berharap mereka dibimbing, lebih banyak dibimbing oleh para guru, akhirnya ya kami berusaha untuk menyesuaikan apa yang kami inginkan dan apa yang diinginkan mahasiswa. Tapi ya itu tadi perlu saya garis bawahi, gapnya di situ. Ada perbedaan ekspektasi antara mahasiswa baru dan dosen yang saat ini, terutama untuk dosen-dosen muda mungkin ya, karena kan kebanyakan dosen muda sudah beranggapan bahwa pengajaran yang baik itu dalam versi kami adalah di dalam student oriented, student yang lebih banyak untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka, kemudian berusaha menerapkan dan siswanya. Mereka berharap guideline yang lebih banyak dari dosen gitu. Oke, melihat gap yang ada saat mengajar, apa yang sebenarnya seorang dosen bisa lakukan untuk mencoba mempersempit gap, baik untuk mahasiswa baru atau memberi input juga untuk pembelajaran di SMA? Mungkin komunikasi ya, kalau menurut saya harus ada komunikasi, baik itu antara dosen dan mahasiswa ataupun dosen dalam tingkat pendidikan tinggi dan guru-guru di tingkat pendidikan SMA. Harus ada komunikasi. Saya berbicara dulu antara pengajar dan siswa, baik itu mahasiswa maupun siswa sekolah. Saya rasa selama ini
kalau di Indonesia khususnya, siswa itu masih sangat segan sekali berdialog secara terbuka dengan dosen. Beberapa dosen juga seperti itu ya, mungkin kurang dekat dengan mahasiswa. Saya rasa gap itu akan sedikit banyak berkurang jika ada komunikasi dan kedekatan antara mahasiswa dan dosen. Jadi dosen bisa membimbing secara langsung mahasiswanya, baik di kelas maupun di luar kelas. Begitu pula mahasiswa bisa secara langsung bertanya ke dosen atau menyampaikan masalah akademik yang dia alami selama proses pengajaran. Jadi harus ada komunikasi dua arah. Selain itu, untuk menghindari gap juga antara proses pendidikan ketika di SMA dan proses pendidikan saat kuliah, setidaknya ada komunikasi antara jenjang pendidikan tinggi dan jenjang pendidikan SMA. Jadi pada akhirnya ada diskusi nih antara dosen-dosen dan guru-guru di SMA, apa yang diharapkan oleh dosen pada siswa-siswa yang baru menjadi mahasiswa di suatu kampus, dan apa yang bisa dilakukan oleh guru-guru SMA untuk mempersiapkan siswa-siswa mereka supaya bisa lebih mandiri ketika mereka maju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Jadi menurut saya mungkin harus ada komunikasi karena selama ini yang saya tahu sepertinya sangat berbeda sekali ya, apa yang proses pengajaran di SMA dan kuliah itu sangat berbeda sekali. Dan juga saya secara detail sebenarnya saya belum pernah secara langsung melihat atau mengalami ada komunikasi gitu antara dosen dan guru. Mungkin hanya di beberapa conference yang secara luas itu mungkin ya, atau webinar segala macam, tapi sepertinya belum ada kontinuitas diskusi antara guru-guru SMA dan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi. Seperti itu. Komunikasi menjadi penting untuk upaya awal mempersempit gap. Lalu, seperti apa komunikasi dua arah yang bisa dibangun antara dosen dengan pihak pelaksana di unit SMA? Oke, jadi selama ini sebenarnya kan sudah ada workshop antara dosen-dosen perguruan tinggi dan guru-guru SMA. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, workshopnya masih dalam bentuk yang terpisah-pisah. Ada workshop di tempat-tempat yang berbeda dengan waktu dan materi-materi yang berbeda juga. Secara general, saya belum menemukan bagaimana sih sebenarnya formula paling efektif untuk melakukan workshop ini supaya ada komunikasi dua arah dan ada continuity dalam workshop tersebut. Yang sebenarnya yang saya harapkan itu coba-nya bisa dilakukan dalam jenjang waktu yang lebih panjang, dischedule-kan. Jadi jadwal mungkin bisa 2 minggu atau 1 bulan sekali dengan materi yang memang sudah dirancang supaya ada keberlangsungan. Kemudian dalam workshop tersebut yang saya harapkan sebenarnya guru tua itu seharusnya seperti ini ketika masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka harus paham ini. Tetapi yang diharapkan juga ada pemaparan pendapat atau mungkin materi juga dari guru-guru SMA. Bagaimana sih sebenarnya kondisi di lapangan itu siswa-siswa dalam keseharian? Sebenarnya bagaimana sih siswa tingkat intelijensi siswa di tingkat SMA itu seperti apa? Jadi ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dosen-dosen itu juga tahu kondisi di lapangan siswa-siswa itu sebelumnya seperti apa dan bagaimana. Jadi tidak ada ekspektasi yang berlebihan. Diharapkan para dosen juga tahu, secara umum
tingkat kemandirian dan tingkat intelijensi siswa itu dalam taraf ini loh, seperti itu. Jadi yang diharapkan memang seperti itu, ada komunikasi dua arah dan ada keberlangsungan. Dan masalah lainnya juga sebenarnya kadang workshop-workshop itu hanya diterima oleh guru-guru SMA di wilayah-wilayah tertentu saja. Jadi kurang meratanya pemaparan materi kepada guru-guru SMA. Mungkin bisa saya katakan mungkin di kota-kota besar mungkin fasilitasnya untuk mendapatkan pemaparan materi baik dalam bentuk workshop maupun seminar atau juga pertemuan itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan mereka-mereka yang berada di wilayah rural. Karena pasti fasilitasnya lebih gampang kan ketika ada di daerah kota, kita katakan, dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih pinggir gitu. Jadi harusnya ada pemerataan juga, baik secara fasilitas maupun materi. Jadi semua guru-guru SMA bisa mendapatkan pemaparan materi yang sama, sehingga diharapkan materi yang mereka dapatkan bisa disampaikan secara merata juga kepada seluruh siswa yang ada di Indonesia. Ya. Masalah lainnya juga sebenarnya sering sekali terjadinya perubahan kurikulum di mana dan pemikiran antara guru dan dosen, tetapi masalah yang dialami per istilahnya per tingkat pendidikan itu juga karena sering berubahnya kurikulum. Jadi secara mandiri masing-masing dosen dan masing-masing guru itu juga berusaha untuk beradaptasi dengan kurikulum yang sering kali berubah. Jadi masalahnya itu bukan hanya secara komunal, hampir setiap bisa saya katakan, karena kadang perubahan sistem yang ada di pemerintahan itu juga mempengaruhi kurikulum yang diterapkan di jenjang pendidikan. Jadi itu juga masalahnya. Jadi sebenarnya sebagai seorang ini secara pribadi sebagai kami berharap juga dari tingkat pemegang kebijakan diharapkan tidak sering mengubah kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi maksudnya, kalau ini katakan kurikulum sebelumnya sudah cukup efektif, jangan diubah untuk mendapatkan kurikulum lain yang katakan ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kami berharap sekali kurikulum yang sudah ada, kalau memang itu efektif, bisa diterapkan dalam durasi waktu yang lebih lama, karena sebenarnya itu juga berpengaruh kepada para pengajar dalam mengatur sistem pendidikan, juga berpengaruh ke pelajarnya sendiri. Karena mereka harus sering beradaptasi, mengubah-ubah cara belajar mereka. Seperti itu. 1. Tidak meratanya akses, kesempatan, dan teknologi. 2. Long term plan belum ada. 3. Belum optimalnya pendorong di tingkat lokal. 3 hal yang coba saya simpulkan dari problems yang Nanda sampaikan. Melihat tidak meratanya akses kesempatan dan teknologi, apa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk secara bertahap menghadapi isu ini? Oke, kalau misalnya memaksakan memang harus sangat ada akses internet, itu mungkin mustahil dan sedikit memaksakan ya, karena sebenarnya kan memang sudah berusaha baik secara nasional kan juga sebenarnya internet sudah berusaha untuk mungkin dikembangkan merata di Indonesia, tetapi kan kalau kita lihat secara realitanya belum bisa sepenuhnya 100% seperti itu kan. Saya sempat melihat salah satu program dulu yang entah ini dilakukan oleh NGO atau pemerintah, saya kurang tahu juga, tetapi waktu itu salah satu teman saya juga sempat mengikuti program tersebut. Jadi waktu itu ada suatu bimbingan untuk para guru-guru
yang berasal dari kota-kota urban. Kemudian setelah mereka mendapatkan mungkin saya katakan sudah memenuhi kriteria, maka mereka akan dikirim ke daerah-daerah rural untuk mengajar di daerah-daerah tersebut. Saya sebenarnya kurang tahu seperti apa prosesnya, tetapi yang ingin saya perjelas di sini adalah, menurut saya itu adalah salah satu program yang sangat bagus, di mana salah satu langkah untuk memeratakan pendidikan. Jadi ilmu yang didapatkan oleh guru-guru ataupun kita yang tinggal di daerah urban, yang di mana akses dan fasilitas itu lebih baik, itu ilmu yang mereka dapatkan bisa disampaikan kepada teman-teman kita yang di daerah rural. Jadi pengiriman, salah satunya adalah pengiriman, mungkin kurang tepat kalau disampaikan pengiriman ya. Maksud saya mengirimkan guru-guru atau mungkin dosen-dosen itu ke daerah-daerah yang kurang mendapatkan jangkauan fasilitas dan akses. Jadi mungkin istilahnya internet tidak sampai, tapi setidaknya ilmu itu tetap bisa disampaikan, yaitu melalui human being, manusia ke manusia, seperti itu. Sebagai dosen, apa yang perlu dilihat untuk pembelajaran dalam long-term plan? Saya rasa pasti di setiap institusi mereka punya patokan ya. Istilahnya, ini yang ingin kami sampaikan kepada mahasiswa kami. Pasti mereka sudah ada standar. Jadi dengan standar itu, meskipun kurikulum diubah, setidaknya kami masih punya patokan apa sih yang harus kami sampaikan kepada mahasiswa itu. Meskipun dengan berubahnya kurikulum itu, kami tetap harus beradaptasi juga, ada sedikit perubahan. Tetapi setidaknya dengan standar yang ada, kami masih bisa memiliki acuan yang tetap. Jadi dengan standar itu kami istilahnya tetap secara fleksibel ya mengikuti kurikulum yang ada, tetapi dengan standar itu masih ada acuan. Kami langkahnya harus seperti ini untuk mencapai goal atau standar yang sudah kami tentukan. Jadi mungkin itu salah satu langkah untuk beradaptasi dengan adanya perubahan kurikulum adalah menentukan standar apa yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Secara pribadi, kalau dari bidang bioinformatik, mungkin secara standar yang saya sampaikan tadi, kami tetap ingin mahasiswa-mahasiswa kami memiliki kemampuan memahami bioinformatik secara teori dan secara praktek. Mereka harus bisa memahami hard skill di bidang computation dan biology, itu sebagai standar utama, dan juga mungkin penambahan skill-skill yang lain yang sesuai dengan bidang bioinformatik. Jadi kami tetap menentukan standar kemampuan apa yang harus dimiliki mahasiswa ketika mereka lulus dari bidang studi ini. Poin ketiga dari apa yang tadi bisa disimpulkan dari permasalahan. Bagaimana kampus dan sekolah menengah bisa menjadi pendorong di tingkat lokal? Oke, saya lanjutkan. Jadi menindaklanjuti dari apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya salah satu langkah adalah dengan adanya pengiriman duta atau istilahnya pemaparan materi dari pengajar-pengajar yang ada di daerah urban ke pengajar-pengajar yang ada di daerah rural. Jadi dengan materi-materi yang disampaikan itu diharapkan bukan hanya dipaparkan atau disampaikan, tetapi juga ada pengembangan di dalam proses itu. Jadi diharapkan ketika setelah mendapatkan materi itu tadi, para individu yang istilahnya yang mendapatkan materi itu tadi bisa mengembangkannya secara pribadi, kemudian menyebarluaskannya di daerah mereka masing-masing, sehingga ilmu yang didapat tidak hanya dikip sendiri, tetapi bisa dibagi juga kepada lingkungan sekitar dan masyarakat, atau mungkin guru-guru lain yang lebih luas lagi. Kemudian menindaklanjuti program yang ada sebelumnya, yaitu saya merujuk kepada kontinuitas ya.
Jadi diharapkan program ini tidak hanya berhenti di durasi waktu tertentu saja, tetapi ada tindak lanjut. Misalnya rencana awal 1 tahun, tapi setidaknya setelah 1 tahun itu ada tindak lanjut seperti apa lagi setelahnya. Apakah dengan cara program itu ada program lain lagi dalam durasi waktu yang sama, tetapi periode yang berbeda, atau ada tindak lanjut atau langkah-langkah ke depannya, sehingga tidak hanya berhenti di situ. Karena kan gapnya tadi seperti saya sampaikan, kan tidak ada kontinuitas, jadi program berhenti setelah durasi waktu tertentu. Diharapkan program yang bagus itu tetap dilanjutkan dengan mungkin tingkat yang lebih tinggi lagi, atau dengan durasi waktu yang lebih lama lagi, seperti itu. Harapan tentang pembelajaran di SMA untuk mendukung pengembangan technical dan soft skills untuk siswa dalam menghadapi ketidakpastian di abad 21? Oke, saya harapkan di tingkat SMA itu tetap ada guideline dari para pengajar kepada siswa, supaya mereka mendapat pemaparan yang basic itu seperti apa dari orang-orang yang memang sudah mampu, dalam hal ini adalah guru, tetapi juga diharapkan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengekspresikan diri mereka, mengeksplorasi pendapat dan kemampuan yang mereka punya. Jadi mereka bisa mendapatkan ilmu, menyerap ilmu dari orang-orang yang sudah mampu, dalam hal ini guru. Kemudian selanjutnya mereka bisa mengekspresikan diri mereka untuk mengembangkannya, kemudian membuat suatu gebrakan-gebrakan baru yang bisa bermanfaat kepada diri mereka sendiri dan juga lingkungan dan untuk masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan Papan Tulis. Anda bisa mendengarkan episode-episode lain dari Papan Tulis di platform Spotify dan Apple Podcast dengan searching Papan Tulis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.